Halo, selamat siang Kak. Maaf mengganggu waktunya. Halo, selamat siang juga. Mari silakan masuk. Ayo sini duduk dulu. Terima kasih Kak. Iya. Oh iya, aku boleh tahu nggak nama kamu siapa ya? Nama aku Angelina Aurelia Kak. Wah, namanya bagus ya. Kalau gitu, Angelina mau dipanggil siapa? Angelina atau Aurel? Aurel saja Kak. Baik Aurel, sebelumnya terima kasih ya sudah datang ke tempat ini dan perkenalkan nama saya Melisa Melia. Saya seorang mahasiswi dari jurusan bimbingan konseling di Universitas Indah PGRI. Sebelumnya kalau kakak boleh tahu tujuan kamu datang ke sini kenapa ya? Jadi gini Kak, tujuan aku datang ke sini tuh karena aku bingung banget Kak. Aku kan sekarang sudah kelas 9 dan aku tuh harus memikirkan mengenai karir aku di masa depan. Dan aku masih bingung untuk menentukan karir apa yang akan aku pilih nanti untuk masa depan aku. Oh begitu, jadi Aurel bingung ya mengenai karir di masa depan. Oke deh, kalau gitu sebelumnya apakah Aurel sudah pernah melakukan konseling penempatan dan penyaluran untuk membahas mengenai karir untuk masa depan? Sudah Kak, dengan guru BK aku di sekolah. Baik, jika sudah pernah, maka sebelum kita memulai konseling kita, kakak akan menyampaikan beberapa hal terkait konseling. Jadi di dalam konseling ada beberapa asas, yaitu kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan masih banyak yang lainnya. Dan di dalam asas kerahasiaan, kakak harus merahasiakan rahasia Aurel, sehingga data atau keterangan yang bersifat pribadi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain tetap terjaga dengan baik oleh kakak. Selain itu, Aurel juga bisa menceritakan semua keluh kesah Aurel sehingga kita bisa menemukan jawaban dari semua kebingungan Aurel mengenai karir Aurel di masa depan. Baik Aurel, sebelum kita memulai konseling ini, kakak akan mengucapkan janji konselor terlebih dahulu ya. Oke, baik. Saya, Melisa Melia, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, merahasiakan segala data atau keterangan lainnya yang saya terima baik dari klien saya atau dari siapapun juga, yaitu data dan keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Baik Aurel, apakah kita sudah siap untuk melakukan sesi konselingnya? Sudah Kak. Baik, jika sudah, kalau begitu di awal tadi Aurel mengatakan kalau Aurel bingung ya mengenai karir di masa depan. Iya Kak, aku tuh bingung banget mengenai karir di masa depan. Aku tuh udah melakukan tes IQ, tes bakat dan minat di sekolah. Dan aku juga sudah mendapatkan hasilnya. Dan dari hasil tersebut banyak banget pilihannya. Dan aku bingung untuk memilih dan menetapkan karir yang tepat untuk aku. Oke, lalu Aurel sendiri sebelumnya sudah pernah berkonsultasi atau bercerita ke orang tua atau guru BK di sekolah sebelumnya? Sudah Kak, tetapi pas aku bercerita ke orang tua aku menyarankan aku menjadi pendeta atau guru. Tapi aku tuh nggak suka karena itu bukan minat aku gitu loh Kak. Lalu, kalau Aurel tidak suka mengenai pilihan karir yang disarankan oleh orang tua Aurel, Aurel sendiri berminat di karir yang seperti apa? Aku bingung Kak, aku juga nggak tahu apa yang ingin aku lakukan di masa depan. Aku tuh takut aku salah membuat keputusan Kak. Tenang Aurel, ini ada hal yang wajar kok dan sangat normal karena banyak remaja yang seumuran kamu juga merasakan hal yang sama seperti kamu. Oke, kalau gitu pertama-tama mari kita bicarakan tentang minat dan hobi kamu. Apa yang kamu sukai atau apa yang membuat kamu bersemangat? Kalau aku sih, sekarang aku tuh lagi suka menggambar atau mendesain baju gitu, Kak. Lalu bernyanyi dan juga mempelajari berbagai macam bahasa. Dan aku rasanya sulit banget untuk memilih di antara ketiganya. Bagus Aurel, kamu memiliki minat yang beragam. Tidak apa-apa jika memiliki lebih dari satu minat. Mari kita cari tahu ya dari ketiga minat yang kamu sebutkan tadi, mana yang paling atau benar-benar kamu sukai. Bisakah kamu urutkan dari ketiga minat kamu tadi? Kalau menurut aku sih di urutan pertama aku sih milih menggambar. Kedua mungkin aku pilih bahasa. Dan yang terakhir aku pilih bernyanyi Kak. Oke, kalau begitu setelah kamu urutkan dari ketiga minat atau hobi yang tadi kamu sebutkan, menurut kamu pernah nggak kamu berpikir tentang karir yang berkaitan dengan menggambar, bernyanyi atau bahasa?
Aku pernah berpikir untuk menjadi perancang busana sih Kak, dan menjadi seorang artis atau seniman. Dan dari hasil tes bakat aku juga disarankan untuk menjadi desainer busana, bahasa dan sastra, dan juga masih banyak yang lainnya Kak. Oke, kalau gitu dari hasil tes bakat kamu, dari ketiga minat yang telah kamu sebutkan tadi memiliki hasil yang sama, itu kamu lebih suka atau lebih condong ke karir perancang busana, maka kamu juga bisa menjelajahi atau memperdalam diri kamu lagi mengenai ilmu merancang busana dengan mengikuti ekskul, menggambar, atau mendesain. Atau kamu juga bisa melatih diri kamu dengan mendesain pakaian di buku gambar. Dan kamu juga bisa masuk ke sekolah tata busana loh. Tapi Kak, kalau bakat atau minat aku bisa berubah seiring aku mengeksplor hal-hal baru gimana Kak? Kan bakat atau minat bisa berubah Kak. Iya Aurel, benar, itu hal yang wajar kok. Maka untuk itu, kakak akan membantu kamu dalam menetapkan dan mengarahkan diri kamu mengenai karir di masa depan, sehingga kamu tidak bingung lagi dalam menentukan karir. Oh, gitu ya, Kak. Aku juga mau kasih lihat laporan hasil tes bakat dan minat aku ke Kakak. Mungkin Kakak bisa membantu aku dalam menjelaskan dan mengarahkan aku dalam karir aku di masa depan nanti, Kak. Oke, tunggu ya Aurel, kakak lihat dulu. Oke, dari yang kakak baca, jurusan yang cocok untuk kamu bisa IPS dan IPA. Selain itu, kamu memiliki kemampuan yang baik dalam berpikir analogi dan menangkap hubungan antar masalah atau menganalisis dari sudut pandang yang berbeda, dan kamu juga dapat menyelesaikan permasalahan sehari-hari secara konkret dan praktis. Namun, kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah dalam hitungan atau penerapan fisika praktis tergolong kurang. Maka berdasarkan minat dan kemampuan kamu, prioritas karir yang disarankan adalah perancang busana, manajer umum, dan broadcaster. Dan untuk alternatif karir, kamu juga bisa menjadi desain busana, manajemen, jurnalistik, pendidikan guru, dan bahasa serta sastra. Jadi Kak, dari penjelasan Kakak tadi mengenai laporan hasil tes bakat aku berpikir kalau aku ingin memperdalam atau mempelajari desain busana Kak. Kalau gitu Kak, prospek karir untuk desain busana ada apa aja ya Kak? Oke, jadi prospek karir dalam desain busana dapat beragam tergantung tingkat keahlian atau pengalaman dan tren industrinya, Rel. Dan prospek karir yang mungkin dapat dikejar dalam industri desain busana adalah menjadi desainer busana dengan melibatkan penilaian tren, model terkini, kreativitas, dan keterampilan desain yang kuat. Kedua, kamu juga bisa menjadi stylist fashion, di mana kamu dapat membantu orang-orang dalam memilih pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan penampilan dan acara tertentu. Dan kamu juga bisa bekerja secara individu atau bekerja bersama dengan selebritas atau majalah mode dan merek fashion. Dan kamu juga bisa menjadi pengajar atau konsultan fashion, di mana kamu dapat mengajar di sekolah atau universitas dan jadi pembicara di workshop atau pelatihan dan memberikan konsultasi kepada perusahaan fashion. Dan perlu kamu ingat juga bahwa industri mode sangat kompetitif dan terus berubah, sehingga kamu harus mempersiapkan diri kamu dengan pendidikan formal dalam desain busana, serta membangun portofolio yang kuat dan berusaha untuk mendapatkan pengalaman kerja atau magang yang dapat membantu kamu nantinya dalam meningkatkan peluang kamu dalam mencapai kesuksesan dalam karir desain busana. Oke Kak, lalu kalau nanti aku masuk SMA dan memilih jurusan IPS, apakah aku bisa bekerja dan berkuliah di bidang desain busana? Iya Aurel, lulusan SMA jurusan IPS juga dapat memilih karir dalam desain busana loh. Pendidikan formal dan desain busana tidak selalu memerlukan latar belakang khusus dalam jurusan tertentu. Dan banyak institusi pendidikan atau program latihan dalam desain busana menyambut siswa dari berbagai latar belakang pendidikan. Lalu Kak, jika aku minat dalam karir desain busana, langkah apa saja yang bisa aku ambil? Kamu bisa mengikuti program pendidikan formal yang berkaitan dengan desain busana, atau kamu juga bisa kursus dan kamu bisa
praktik atau magang di perusahaan fashion atau desainer lokal. Selanjutnya, kamu juga bisa membuat portofolio yang kreatif dengan menunjukkan karya desain kamu. Dan selanjutnya, mungkin kamu bisa membangun jaringan atau menghubungi orang-orang yang bekerja dalam industri fashion, sehingga kamu mendapatkan wawasan atau inspirasi dan menciptakan peluang kerja. Oke Kak, kalau gitu aku bakal mengeksplor diri aku lagi, mencari berbagai informasi lagi yang banyak mengenai desain busana, dan memfokuskan diri aku dalam pilihan karir desain busana, sehingga aku dapat mematangkan pilihan karir aku, dan aku tidak akan bingung lagi dalam menentukan masa depan aku. Baik Aurel, apakah ada yang ingin Aurel sampaikan lagi, atau apakah Aurel ingin bertanya mengenai karir lagi, atau Aurel masih bingung mungkin dengan pilihan karir di masa depan? Aurel bisa bertanya ke kakak. Tidak Kak, untuk sekarang sudah cukup. Oke, baik kalau gitu, bagaimana perasaan Aurel setelah melakukan konseling, penempatan, dan penyaluran? Apakah Aurel sudah memiliki pemahaman yang baru mengenai karir di masa depan? Iya Kak, aku jadi lebih memiliki wawasan baru dan membuka diri aku untuk lebih mengeksplor dan memantapkan pilihan karir aku. Baik Aurel, setelah kamu datang ke sini dan menceritakan serta melakukan konseling dengan kakak, apakah kamu akan mengeksplor atau melatih diri kamu lagi untuk mengembangkan minat kamu sehingga kamu lebih terarah dan fokus pada karir di masa depan? Iya Kak, mungkin aku akan memberitahu mama papa dan guru BK aku di sekolah untuk membantu aku dalam memantapkan pilihan karir aku, sehingga aku bisa mendapatkan dukungan dan lebih giat lagi dalam melatih diri aku untuk mempersiapkan diri aku sebagai desainer busana. Dan aku juga akan meminta mama untuk memasuki aku ke sekolah tata busana. Dan juga aku akan memulai mengembangkan bakat aku dalam menggambar busana yang lebih kreatif lagi, Kak. Baik, kalau begitu, kapan Aurel akan mencoba atau melatih diri Aurel dan menetapkan atau memantapkan karir Aurel di masa depan? Dan kapan juga Aurel ingin menyampaikan pilihan karir Aurel ke mama papa? Secepatnya sih Kak, karena menurut aku lebih cepat lebih baik agar aku di SMA bisa fokus lagi dalam belajar tata busana dan agar orang tua aku juga bisa mengetahui kemauan karir aku di masa depan sehingga mereka bisa menerima dan mendukung aku dalam mempersiapkan karir aku di masa depan. Baik, jika itu sudah menjadi keputusan yang Aurel ambil, maka Aurel harus lebih fokus lagi dan semangat lagi dalam belajarnya ya, untuk mempersiapkan karirnya di masa depan. Kalau begitu, ke depannya apakah Aurel akan melakukan proses konseling lagi dengan kakak? Nggak tahu sih Kak, mungkin iya. Baik, jika begitu, Aurel bisa datang ke sini dengan mengabari kakak untuk membahas perkembangan Aurel dalam memantapkan karir yang telah Aurel pilih ya. Baik Kak. Oke, jika demikian kita akhiri konseling, penempatan, dan penyaluran format individunya. Terima kasih atas kepercayaan Aurel kepada kakak. Kalau begitu, sampai jumpa.